Januari 2022. Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi Desa Sulursari, Gumping, dan khususnya Desa Ngelinduk dan sekitarnya. Kenapa begitu? Karena desa ini hari ini kedatangan seorang Bapak Negara, Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ganjar. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa desa ini bisa didatangi seorang presiden? Nah, karena ada peresmian dari SD Negeri 3 Ngelinduk. Kenapa SD tersebut bisa didatangin terus diresmikan langsung oleh Bapak Presiden? Karena ada seorang ibu atau kepala sekolah yang berjuang mati-matian untuk memajukan sekolahan tersebut karena bangunannya yang sudah tidak layak. Nah, untuk tahu perjuangannya itu, kita akan tanya-tanya langsung oleh keluarganya karena ibu dari kepala sekolah tersebut sudah almarhumah. Mari. Assalamualaikum. Nah, diperkenalkan mungkin terlebih dahulu, saya Diah ya, Mbak Arum ya. Ini berada di rumahnya Ibu Wasti dan saya berhadapan langsung dengan putranya karena ini memang beliau sudah almarhum. Mungkin bisa diperkenalkan dulu? Nama saya Indah Permata, anak pertama dari Ibu Wasti. Ya, kita akan berbincang-bincang ya dengan perjuangannya beliau ya. Mungkin bisa diceritakan Mbak bagaimana itu perjuangan Ibu, awal mula perjuangannya Ibu itu bisa menjadikan SD Negeri 3 Ngelinduk itu maju dan dibangun, maksudnya bangunannya terus kok bisa didatengin oleh presiden langsung gitu, diresmikan oleh beliau langsung. Ibu itu pertama kali jadi kepala sekolah di SD Negeri 3 Ngelinduk itu 2017, pindahan dari SD Negeri Karangrejo. Dari 2017 itu keadaan sekolahnya itu emang sudah rusak Mbak, sebagian sudah retak-retak, kemudian ada yang banyak yang goyong, kemudian sebagian itu ada yang kayu, kemudian kayak seperti keadaan musim penghujan seperti ini kan kebanyakan dapat kiriman banjir dari segala gunung, jadi itu banjirnya membawa lumpur, jadi lumpurnya itu masuk ke dalam ruangan kelas. Jadi dikhawatirkan ruangan yang sudah tidak layak untuk pembelajaran itu kalau nanti ada angin maupun ada hujan kan dikhawatirkan nanti kalau ada apa-apa bangunan roboh kan mengkhawatirkan untuk proses pembelajarannya. Ya, proses pembelajarannya. Nah, kita juga itu lantainya kalau dilihat dari historinya itu di foto-fotonya emang becek ya. Iya, soalnya itu kebanyakan kan dapat kiriman banjir lumpur, otomatis kan lebih itu ya, nggak dari jalan itu lebih rendah, posisinya sekolah itu lebih rendah, jadinya kan kalau ada air ataupun banjir kan langsung masuk ke dalam ruangan. Mungkin itu yang membuat motivasi dari almarhum Ibu Wasti sendiri itu ya. Terus kok prosesnya bagaimana sih Mbak, kok bisa diresmikan langsung oleh Presiden kita Pak Joko Widodo? Itu tahun 2019 kelihatannya itu kan sempat viral ya di TV maupun di sosmed itu kalau SD Negeri 3 Ngelinduk itu memang keadaannya seperti itu, memprihatinkan lah. Bangunannya sudah rusak, kemudian sarana dan prasarananya kurang, kemudian kursi, meja dan lain sebagainya kan sudah sangat memprihatinkan, sehingga pernah viral. Kemudian ibu itu menuliskan surat buat presiden agar langsung ke presidennya langsung ya, berarti kan sempat viral itu di TV, kemudian di medsos juga. Kemudian dari pihak kepresidenan dari Kementerian PUPR itu langsung cek ke lokasi untuk cek lokasi. Iya, langsung dicek langsung ya dari kementerian ya? Dari Kementerian PUPR. PUPR itu. Kemudian dari kementerian itu sudah dicek, oh keadaannya emang memprihatinkan. Kemudian langsung itu dapat DAK dari APBN, jadi langsung dari APBN pusat, bukan APBD. Kalau APBD kan tingkat provinsi sama kabupaten ya, itu langsung dapatnya dari APBN pusat ya. Dari pusat. Mungkin kan dari APBN pusat langsung bisa yang apa itu yang langsung presidennya.
Oh ya, meresmikan. Terus saya dengar padahal pas waktu mengajukan itu ibu dalam keadaan tidak sehat ya Mbak ya? Iya, ibu itu pada saat bukan mengajukan, yang mengajukan 2019. Pelaksanaan pembangunannya itu akhir 2020 sampai awal 2021. Pada akhir 2020 itu kan ibu terkena kanker, itu sempat kemoterapi beberapa kali di Muardi Solo. Pas saat pembangunannya itu kan biasanya kan ada rawuhan, ada cek dari PUPR. Itu pernah satu kali saat habis kemoterapi, biasanya kan sehari 2 hari istirahat dulu di rumah sakit baru boleh pulang. Itu pas habis kemoterapi hari itu ternyata dapat telepon, oh ada cek dari PUPR. Ibu dari Solo itu langsung ke Solo, nggak nunggu sehari 2 hari. Ya. Padahal kemoterapi itu membuat badan itu ngerasa lemes loh. Iya. Dan anak lainnya tuh nggak ada yang ngelarang gitu, karena memang physically kalau memang sudah terkena kanker itu rasanya tuh panas, lemas kayak gitu ya. Sudah dilarang kan, tapi luar biasa loh perjuangannya loh, melawan kankernya itu ya. Semangatnya untuk dapat bantuan, untuk biar sekolahnya itu lebih layak lah untuk pembelajaran gitu. Jadi semangatnya itu tinggi sekali. Terus dari keluarga nggak ada yang ngelarang gitu? Bukan ngelarang ya, itu yang kalau kemoterapi selalu didampingi oleh adik saya yang nomor 2. Iya, maksudnya kan adanya dia ibu yang tidak sehat, terusan jadwal mungkin kemoterapinya yang sudah rutin, yang sudah padat kayak gitu kan, menyita waktunya ibu, menyita tenaganya ibu gitu kan. Sebenarnya ini ngelarangnya begini Mbak, Bu kamu tuh nggak usah capek-capek gitu kan. Dari pihak keluarga juga sudah mengingatkan ya, kita sebagai keluarga yang mengingatkan, Bu jangan capek-capek, gantian teman yang lain gitu kan, tetap tapi memang perjuangannya mau memajukan semangatnya mau memajukan buat pembangunan sekolah tersebut ya, sekolah tersebut. Bangganya dapat bantuan APBN langsung kan, satu-satunya di Kecamatan Gabus yang dapat bantuan langsung. Benar banget. Dan lagi pula juga mungkin memikirkan masa depannya anak-anaknya gitu ya, anak didiknya ya, benar-benar banget. Dia sampai menyampingkan rasa sakitnya beliau gitu, dan itulah yang membuat saya terharu, mungkin warga juga yang sangat bangga terhadap beliau. Karena gimana ya Mbak ya, jujur aja saya sebagai warga desa di sini, desa Sulursari dan sekitarnya, khususnya desa Gumping juga, itu ngerasa bangga sama beliau, karena tanpa ada perjuangannya beliau, nggak mungkin warga kita itu bisa ketemu langsung dengan presiden kita gitu kan. Didatangi presiden langsung. Iya, didatangi langsung gitu sama gubernurnya dan menteri-menterinya gitu kan. Dan impossible banget gitu kan. Apalagi bisa bertatapan langsung, bisa berfoto langsung, bisa berjabatan, bisa melambai-lambai, melihat wajahnya langsung gitu, nggak di TV gitu. Dan ternyata dibalik kemeriahannya itu, dibalik penyambutan yang luar biasa kemarin tanggal 5 Januari ya, itu ada perjuangan seorang ibu atau kepala sekolah yang luar biasa ya Mbak. Dan kita sangat bangga banget, dan saya mewakili semuanya, semoga ada apresiasi dari pihak manapun buat perjuangan beliau. Mungkin bisa disampaikan harapan-harapannya dari keluarga buat perjuangannya beliau selama ini. Dan ini saya jelaskan ya, Ibu Wasti ini sudah almarhum karena adanya COVID, karena memang ada penyakit bawaan dari Ibu Wasti tersebut. Dan pas waktu COVID melonjaknya ya mungkin bulan Juni, dan Allah lebih sayang terhadap beliau, dan jadi sebenarnya itu adanya sudah selesai ya Mbak ya, sudah selesai pembangunan dan sudah menunggu peresmian aja. Tapi memang Allah berkehendak lain, dan mungkin ada suatu penghargaan, yaitu penghargaannya mungkin ada di hati warganya, di hati anak didiknya, di hati mereka yang melihat perjuangannya beliau. Dan semoga sih, harapan saya sih,
ada apresiasi, ada penghargaan langsung sih dari pihak manapun yang menghargai perjuangan beliau. Mungkin harapannya bisa disampaikan, Mbak. Saya mewakili keluarga, ya harapan saya terima kasih apresiasi yang begitu besar kepada almarhumah tentang pembangunan SD Linduk 3, tetapi kami dari pihak keluarga merasa terharu betapa gigihnya perjuangan ibu dalam mewujudkan impiannya untuk menjadikan SD Linduk 3 itu yang SD yang berkualitas, SD yang bangunannya layak lah untuk pembelajaran. Kemudian kita berharap semoga itu menjadi ladang amal ibadah ibu. Dan itu juga bisa sebagai contoh yang luar biasa buat kita anak-anaknya, terus buat anak-anak didiknya juga akan perjuangan, jadi tetap semangat. Anak-anak didiknya juga semangat terus karena memang sudah bangunannya sudah bagus, jadi lebih semangat ke sekolah untuk mencapai cita-citanya. Oke, terima kasih ya Mbak Indah buat waktunya. Mungkin semoga bermanfaat buat orang lain, dan semoga amal ibadah ini menjadi ladang amal ibadah buat almarhumah Ibu Wasti dan SD Negeri 3 Nglinduk, separuh kayu, separuh tembok. Keadaan sekolah yang becek, berkali-kali banjir di sini. Anak-anak pas jam sekolah. Terima kasih sekali Mas Indah kepada pemerintah yang peduli kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan bantuan.